Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Ketua kelas Meliana, silakan dipimpin. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin itu kita udah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa? Perbandingan berbalik nilai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pertama, Ibu harap kalian sebagai siswa itu dapat menjelaskan pengertian perbandingan berbalik nilai. Terus yang kedua, dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum Ibu masuk ke inti pembelajaran hari ini tentang perbandingan berbalik nilai, kita review sedikit tentang perbandingan senilai. Nah, di sini ada soal cerita, Pak Andi itu punya 6 ekor ayam dengan kebutuhan pakannya itu 12 kg setiap hari. Jika jumlah ayamnya itu bertambah 10 ekor, apakah kebutuhan pakan per hari akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke. Tanda tambah ini artinya bertambah ya. Kalau ayamnya bertambah, berarti pakannya bertambah. Kalau misalkan ayamnya berkurang, kira-kira kebutuhan pakannya berkurang. Nah, inilah yang kita pelajarin kemarin tentang perbandingan senilai. Kalau salah satu nilainya bertambah, maka nilai lainnya akan bertambah. Kalau salah satu nilainya berkurang, maka nilai lainnya berkurang. Oke. Nah, terus gimana nih dengan perbandingan berbalik nilai yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini lanjutan dari ceritanya Pak Andi. Jadi kan tadi Pak Andi punya ayam. Sekarang Pak Andi berencana membangun kandang ayam. Nah, ia menyewa 4 orang tukang dan pekerjaan tersebut diperkirakan selesai selama 18 hari. Jika Pak Andi ingin kandang ayamnya selesai lebih cepat, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama Pak Andi? Nambah kerja. Nah, bisa kalian perhatiin di sini, kalau misalkan suatu proyek dikerjakan oleh orang yang lebih banyak, maka pengerjaannya akan lebih cepat. Kalau misalkan nih, tukang yang membangun kandang ayam yang berkurang, kira-kira waktunya akan lebih lama. Oke, sekarang Ibu coba tulis. Kalau tukangnya itu bertambah, maka waktunya kurang. Kalau tukangnya berkurang, waktunya tambah atau jadi lebih lama. Nah, inilah yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau salah satu nilainya itu bertambah atau membesar, maka nilai lainnya akan berkurang. Kalau salah satu nilainya berkurang, maka nilai lainnya akan bertambah. Nah, ini definisi yang udah kita definisikan tadi ya. Coba kita baca bareng-bareng. Perbandingan berbalik nilai adalah hubungan antara dua besaran di mana jika salah satu besaran bertambah, maka besaran lainnya justru berkurang dan sebaliknya. Oke. Nah, selanjutnya ada rumus umum dari perbandingan berbalik nilai. Nah, di rumus ini ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Di mana di sini Ibu mendefinisikan variabel A itu untuk jumlah tukang. Nah, di sini kenapa ada A1, A2, dan B1 dan B2? Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan melalui contoh soal agar lebih paham gitu ya kenapa ada 1 sama 2. Ya. Terus di sini B1 sama B2 Ibu definisikan sebagai lama kerja. Ini contohnya ya, misalkan. Nah, di sini kenapa bisa jadi A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2?
diapain? Dikali. Iya, dikali silang ya. A1 per jadi A1-nya itu kita kali silang ke B1. A2-nya kita kali silang ke B2. Jadinya A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, ini sekarang perbedaan rumus berbalik nilai sama senilai. Nah, berbalik nilai ini udah kita pelajarin tadi di slide sebelumnya, dan sedangkan ini perbandingan senilai yang kita pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau senilai itu dia A1 per A2 sama dengan B1 per B2, di mana yang angkanya sama itu saling berhadapan. Berbeda sama yang berbalik nilai, yang angkanya berbeda itu mereka saling berhadapan, 1 sama 2, 2 sama 1. Kalau senilai 1 sama 1, 2 sama 2. Lalu kalau dikali silang, yang berbalik nilai itu yang angkanya sama, yang akan berkelompok. Ini kan 1 sama 1, 2 sama 2. Iya. Sedangkan ketika senilai itu yang angkanya berbeda, yang berkelompok. Sampai sini paham atau mau ditanyakan? Paham. Nah, di sini ada contoh soal. Ibu mau satu orang, ibu tunjuk ya, yang buat bantuin ibu baca. Sekarang Berapa ya? Sekarang tanggal 13. 13. Inaya ibu. Oh iya ya. Bu, 13 baik lagi Bu. Baca aja. Contoh soal 1. Pak Andi berencana membangun kandang ayam. Ia menyewa 4 orang tukang dan pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam 18 hari. Bisa diperkencang suaranya? Jika Pak Andi ingin kandang ayamnya selesai lebih cepat dan ia menambah jumlah tukang menjadi 6 orang, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut? Oke, terima kasih Naya. Nah, ini merupakan contoh soal yang tadi Ibu pakai ya sebelumnya, cuman di sini Ibu nambahin kalau jumlah tukangnya itu jadi 6 orang. Nah, dari soal ini bisa kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Nah, pertama itu ada 4 tukang, yang mana 4 tukang itu bakal selesai selama 18 hari. Kemudian 6 tukang ini selesai X hari. Nah, kenapa X hari? Karena ini yang pengen kita cari ya. Kalau 6 orang ini berapa nih lamanya kira-kira? Nah, di sini kita bisa definisiin variabel A untuk jumlah tukangnya. Nah, di sini kan A1 itu 4 tukang dan A2 itu 6 tukang. Nah, A1 itu maksudnya kondisi pertama. Kondisi pertama di sini kan dia punya 4 orang tukang ya. Terus kondisi kedua dia pengen ngubah nih kalau 6 tukang gitu. Terus untuk variabel B-nya itu didefinisikan sebagai lama harinya. B1-nya itu sama dengan 18 hari dan B2 itu X hari. Habis itu kita pakai rumus yang tadi, yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya apa di sini? 4. Kita masukin A2-nya 6. Terus B2-nya tadi apa? Habis itu apa nih bawahnya? B1-nya apa? 14. Itu dikali silang. 14-nya dikali sama 18. Terus 6-nya dikali X. 4 dikali 18 kita dapat 72. 6 dikali X kita dapat 6X. Biar X-nya itu sisa sendiri, maka kita bagi 6. 72 dibagi 6, 12. 6X dibagi 6, X. Maka dari itu kita dapetin kalau X sama dengan 12. Tadi kita definisiin X itu sebagai hari. Maka kita kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk 6 orang tukang menyelesaikan kandang itu selama 12 hari. Ini contoh soal kedua yang terakhir. Ibu mau 1 orang lagi bantu baca, mungkin Adita. Oke Bu. Contoh soal 2. Sebuah tangki air dapat terisi penuh dalam waktu 4 jam jika menggunakan 3 keran yang debitnya sama. Jika ingin mengisi tangki tersebut dalam waktu 2 jam 24 menit, berapa keran yang harus dibuka?
Oke, terima kasih Adita. Sama-sama ya. Nah, dari soal ini kita lagi-lagi menulis yang diketahui dulu. Jadi yang diketahui ini tadi ada 3 keran. 3 kerannya itu bisa ngisi selama 4 jam. Terus diketahui nih kalau ada X keran atau banyak keran yang mau kita cari, itu ternyata waktunya 2 jam 24 menit atau sama dengan 2,4 jam. Bisa kan ngubah 2 jam 24 menit menjadi 2,4 jam? Ada yang nggak bisa? Oke, coba Ibu ajarin sebentar. Udah Ina ya. Ina ya maju. Jadi kan kita mengubah ke jam ya, yang 24 ini kita cukup 24 per 60. Ini sama-sama kita bagi 12, dibagi 12 jadinya 2 per 5 atau sama dengan 0,4. Kita tadi punya 2 jam. Tinggal kita tambahin sama 0,4 jadinya 2,4 jam. Untuk konversinya udah paham? Dari sini kita bisa nulis A1, A2, B1, B2. Nah, di sini Ibu definisiin A itu sebagai banyak keran dan B itu sebagai lama waktu. Nah, misalkan kalian bingung nih, variabel A itu harus didefinisiin sebagai apa dan variabel B itu apa, itu bebas. Misalkan di sini kalian mau definisiin A itu sebagai lama waktunya itu boleh, atau B-nya itu sebagai banyak keran. Nanti kalau dimasukin ke rumus itu tetap sama. Habis itu kita masukin ke rumus, jadinya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Habis itu tadi A1-nya 3, A2-nya X, dan B2-nya itu 2,4, B1-nya 4. Dikali silang lagi didapetin 3 dikali 4 sama dengan X dikali 2,4. 3 kali 4, 12. X dikali 2,4, 2,4 X. Habis itu dibagi 5. Hasilnya 12 dibagi 2,4 hasilnya 5. 2,4 dibagi 2,4 1. Jadi X, jadinya X sama dengan 5. Kesimpulannya apa? Untuk mengisi tangki dalam waktu 2 jam 24 menit diperlukan 5 keran. Oke. Ya. Pulang. Oke, dari 2 contoh soal yang Ibu paparkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kita bisa lanjut ya? Bisa. Nah, waktunya babak rebutan di LKPD. Oh my god. Oke, jadi LKPD-nya ini ada hadiahnya. Iya nih. Aku mau. Oke, sebelumnya Ibu bakal jelasin. Jadi LKPD ini terdiri dari 3 nomor. Yang mana nomornya itu terpisah, teman-teman. Nanti Ibu bagiin ya. Kenapa terpisah? Karena kita mau kerjanya secara bersama-sama. Jadi misalkan nih, nomor pertama yang akan Ibu bagi tentu nomor 1. Bagi dulu deh. Oh ya, satu kelompok Berapa orang, Bu? 3 sampai 4 orang ya. Iya, aku nggak diajak. Jangan 5 ya, maksimal 4 orang. 1 di mana, 2 di belakang. Ini dia LKPD. Andi, ini sama aku. Jangan dibuka dulu, ditutup. Maaf ya. Itu sampai dibalik dulu. Berarti seberapa dia? Dioker. Kerjanya bareng. Tutup dulu. Ini yang mau. Boleh juga boleh. Udah dapat sih. Oh, Kebanyakan Ibu. Udah. maksimal jam 2. Udah. Ya. Belum berapa ya? Kita kelompok berapa? Udah pas 3 atau 4 orang? 3. Ditutup dulu, belum dikerjain. Lagi Isi nama boleh, Bu? Nggak boleh. nanti isi namanya nanti bianan. Ya udah, tutup dulu aja. Tadi ditutup Nggak dulu. boleh. Aku cerah. Tutup dulu. Bandel banget ya Aisyah. Jadi nanti
Udah, kelompoknya boleh langsung tunjuk tangan. Nanti paparkan jawabannya, tapi untuk memaparkan jawabannya tunggu instruksi Ibu, oke? Oke. Untuk pengerjaan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kapan Debbie yang benar-benar orang ya? Oke, kelompok Anin. Kelompok Anin orang? Udah. Oke, sama-sama ditahan. Balik yang lain udah atau belum? Ditahan. Kelompok Anin duluan, tahan. Udah selesai semua? Udah. Oke, silakan Anin, berapa jawabannya kelompok Anin? Oh, soalnya Ibu kan tiga orang. Salah. Dan kita lihat jawabannya. Maaf, ini salah. Ibu salah aja. Benar 3 orang. Kenapa tambah pekerjaannya 3? Karena 8. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok Anin. Oke, untuk pertama mendapatkan Astor. Aku nggak suka kelompok kalian tahu. Mulai. Ini Ibu bagikan untuk babak kedua atau soal kedua langsung ditutup, jangan dikerjakan dulu ya. Ditutup ya, ditutup. Biar kita suportif. Ditutup. Ditutup. Udah ya. Ditutup ya. Untuk nomor 2 siap? Untuk nomor 2 udah siap? Ya. Ibu kasih waktu sama 2 menit. Dikerjakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan masih hitung terus tunjuk tangan ya. Udah selesai beneran gitu? Oke, ditahan dulu jawabannya. Oke, kelompok. Udah selesai gitu? Udah. Aduh, turunin tangannya. Kasih dah. Sedih. 1, 2, kelompok sama. Udah? Berapa jawabannya salah? Jawabannya 6 Ibu. Semoga benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi salah. 3 orang ya, karena 3 orang jadi hadiahnya 3 aja ya. Satunya buat saya, Bu. Nanti satunya ada saya buat saya. Sekarang soal terakhir, soalnya cukup panjang. Ibu harap kalian fokus ya untuk mengerjakannya. Oh, nanti aja guys. Udah gini aja. Siapa tuh yang tadi? Anissa nggak boleh gitu, Anissa. OMG mau di better. Udah pada siap? Kerjaannya 5 menit. Dikerjakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Jangan lupa ada pertanyaan A dan B. Udah Bu. Udah. 40 kali 120. Ada yang udah? Oke, tahan dulu jawabannya. Kelompok salah udah. Jawab semua yang ada juga. Ini perbandingannya harus ada sana. Iya, perbandingannya harus bilangan bulat ya. Jangan koma-koma. Enggak, perbandingan ini A sama B-nya. Oh, yang tadi ada ini juga jadi Oke, kelompok salah udah. Kelompok yang lain apakah sudah? Udah pada. Kita tunggu kelompok yang selesai ya. Sudah. Kelompok Fatimah sudah? Yang A bingung bentar. Oke, ditungguin. Ntar kita samakan jawabannya sama kelompok sawah. Boleh kalian yang jawab. Iya dong, April. Waktunya selesai ya anak-anak. Kita bahas bareng-bareng ya untuk soal yang nomor 3. Pertama-tama kelompok sawah mungkin boleh disebutkan jawabannya. Yang A kita dapat dari yang Budi Iya, waktu Budi. Waktu Budi kita dapat 10. Oke, Waktu Chandranya kita dapat 62,5 km per jam. Terus perbandingan waktu tempuh Ari dan Chandra kita dapat 25 banding 16. Kalau perbandingan kecepatan Budi dan Chandra itu 4 banding 5. Apakah betul? Betul. Benar Ibu, bismillah. Yang pertama 10 sama 2,5 benar. Yang lainnya 25 dan 16 betul. Berarti meternya jadi punya kelompok. Udah punya. Mungkin kalian bingung ya sama yang soal yang nomor 3 ini, jadi kita bahas bareng-bareng aja yang KPD-nya dari nomor 1. Tadi nomor 1 siapa yang jawab? Kelompok Adita ya? Iya. Boleh dibacakan soalnya? Naya, kamu baca Naya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oke. Di sini Ibu udah highlight juga ya di LKPD-nya kalau yang dicari adalah tambahan pekerja. Pertama-tama kita nulis yang diketahui. Kalian pada nulis nih yang diketahui? Enggak. Oke, nanti ditambahin ya yang kurang. Habis itu dari yang diketahui dimasukkan ke rumus. Kalau
ini tuh masih total pekerja ya. Kita kan mau nyari tambahan pekerjanya, maka dari itu 8 dikurang 5 sama dengan 3 orang. Kesimpulannya, jadi agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam 10 hari diperlukan tambahan sebanyak 3 orang. Yang belum ada kesimpulan bisa ditambahin dulu kesimpulannya. Habis itu pembahasan soal nomor 2, tadi siapa yang jawab? Bisa dibacakan soalnya? Bisa. Jadi soal nomor 2 itu Arman menyiapkan beberapa hadiah untuk dibagikan kepada teman-teman yang diundangnya. Jika seluruh 15 temannya hadir, maka masing-masing akan mendapatkan 4 hadiah. Namun, 5 orang tidak datang di hari itu. Nah, berapa jumlah hadiah yang akan diterima oleh masing-masing teman Arman yang hadir? Kita di sini tulis lagi yang diketahui apa? Diketahui kalau 15 orang dapatnya 4 hadiah. 10 orang karena 5 orang tidak datang. Itu X hadiah yang mau kita cari. Kita masukin ke rumus, didapetin 15/10 sama dengan X per 4. Terus jadinya 60 sama dengan 10X, X sama dengan 6 hadiah. Kesimpulannya, jadi dari 10 anak yang datang masing-masing dapat 6 hadiah. Yang lain sama jawabannya? Sama. Nah, soal nomor 3 nih yang tadi kalian sulit ya ngitungnya. Jadi di sini ada tabel. Nah, kalian untuk mencari nilai Budi sama Chandra itu bisa pakai nilai Ari. Nah, karena kecepatan sama waktu ini berbalik nilai ya. Jadi kalau semakin cepat maka waktunya akan semakin berkurang. Jadi kita pakai perbandingan berbalik nilai. Nah, ini untuk mencari waktu tempuh Budi. Ini yang diketahui. Terus kita tulis rumusnya dan kita masukkan dari yang diketahui. 40/50 sama dengan X per 12,5 dikali silang didapetin 500 sama dengan 50X. X-nya sama dengan 10. Berarti 10 ini waktunya si Budi. Nah, di sini 10. Ini sama ya, kita bisa pakai Ari untuk mencari kecepatan dari Chandra. Terus didapetin X sama dengan 62,5. Nah, untuk tabel ini apakah udah sama semua? Sama. Terus gimana cara perbandingannya? Nah, perbandingannya kan kita udah belajar ya di sebelumnya. Waktu tempuh Ari dibanding Chandra. Waktu tempuh Ari berapa? 12,5 dibanding waktu Chandra itu 5. Bisa kita sederhanakan jadi 25 dibanding 16. Oh, maaf ya. Harusnya 12,5 dibanding 8. Ya. Terus disederhanain jadi 25 banding 16. Oke, terima kasih koreksinya. Habis itu yang B, kecepatan Budi dibanding kecepatan Chandra. Kecepatan Budinya berapa? 50. Terus kecepatan Chandranya 62,5. Disederhanain didapat 4 banding 5. Oke, udah sama semuanya? Sama. Kita tepuk tangan dulu buat guys. Oke, telah selesai PPT Ibu pada hari ini. Tapi Ibu masih punya 2 sisa jajanan. Ibu mau satu orang memberi kesimpulan atau menceritakan apa yang dipelajarin hari ini. Minta-minta. Oke, Septi duluan. Apa Septi? Hari ini kita belajar. Yang pertama kita review perbandingan nilai. Terus kita belajar perbandingan berbalik nilai dari contoh kasusnya Pak Andi. Lalu contoh soal dan latihan soal dari perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi rumusnya apa? Berbalik nilai Septi? Rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Setuju nggak sama ceritanya Septi? Setuju. Boleh ya dikasih Septi? Boleh. Terima kasih Septi. Karena waktu hari ini kita udah selesai. Kalian udah pada rapi-rapi buat mau pulang? Iya. Oke, itu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dipelajarin lagi kalau kalian lupa tentang materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.